Tapi inilah kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, pastor, ya. Anda harus tahu itu. Anda harus tahu. Saya bukannya sebagai orang Kristen mau melawan pendeta, bukan. Saya sebagai seorang advokat, seorang aparat penegak hukum, ya, mengingatkan kepada anggota warga negara yaitu Anda, untuk apa? Untuk pakai otak Anda agar jangan berbicara yang memecah belah. Karena apa yang Anda bicarakan itu sudah ada dugaan pidana penistaan agama. Ya, kalau Anda melayani untuk memperkaya diri, Anda bangga itu. Bisa naik pesawat dengan first class itu ya. Itu karena dari uang persepuluhan. Anda harusnya malu, bukan bangga. Ya, karena itu jemaat-jemaat saya himbau cerdas sedikit. Tinggalkan. Ya, bila perlu tuntut itu pendeta semacam itu. Jemaat sendiri harus melakukan itu untuk membuktikan kesadaran bahwa sangat tersinggung dipimpin, digembalakan oleh pendeta semacam itu. Nah, ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang pengacara ya, pengacara kondang terkenal ya dari Tionghoa ini ya, dan ikut memprotes ya ataupun mengecam yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumaindong, yang dimana pendeta Gilbert ini kita semua tahu dia menista Islam ya dengan membanding-bandingkan antara perpuluhan dengan zakat ya, bahkan sampai peragaan sholat pun dijadikan bahan candaan ya oleh pendeta Gilbert, dan di mana pendeta Gilbert ini pada akhirnya dilaporkan ke polisi dan meminta maaf, mendatangi Bapak Yusuf Kalla ya, yang dimana beliau adalah ketua Dewan Surau, mendatangi beliau untuk meminta maaf begitu. Namun ya masalah minta maaf itu ya pasti dimaafkan, tapi pihak masalah hukum tetap berjalan. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Hari ini saya berbicara selaku kuasa hukum ya. Kita menerima kuasa dari beberapa orang, juga menerima komplain dari beberapa orang teman-teman ya untuk pendeta Gilbert Lumaindong ya. Jadi saya selaku lawyer, selaku kuasa hukum, selaku pengacara ya, memberikan somasi terbuka kepada Gilbert Lumaindong ya. Anda dalam waktu 3 kali 24 jam kami minta untuk segera minta maaf secara terbuka di media ya, kepada baik umat Islam maupun umat Kristiani ya, karena kata-kata Anda yang sebelumnya kami posting di YouTube dan juga tersebar di media sosial, di beberapa media sosial ya, sudah diduga melecehkan dan menista agama ya. Saya tahu Anda berbicara di situ di dalam forum tertutup, tetapi forum tertutup itu banyak orang ya, itu untuk umum, terbuka untuk umum, sehingga video sermon Anda itu sudah tersebar kemana-mana, sehingga kata-kata yang Anda nyatakan di dalamnya dipandang oleh beberapa orang tidak pantas ya. Dan saya ada beberapa klien dan beberapa elemen masyarakat termasuk lawyer yang sangat tersinggung dan ingin membuat laporan polisi. Jadi saya minta kepada Anda dalam waktu 3 kali 24 jam untuk segera
meminta maaf, ya. Dan kalau Anda merasa bahwa itu Anda hanya ingin menyindir umat Muslim, tapi saya kasih tahu Anda, saya sendiri pun sebagai umat Kristiani merasa tersinggung dan merasa kata-kata Anda sangat tidak pantas. Ya, apalagi Anda di situ berbicara sebagai pendeta, mewakili Tuhan, memberikan firman. Ya, bukan firman yang Anda berikan, tetapi kata-kata yang memecah belah, kata-kata yang membuat orang yang mendengarnya itu jadi ada ingin rasa permusuhan, ya, rasa kebencian. Dan saya rasa itu tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang pemuka agama seperti Anda. Ya, jadi saya minta kepada Anda segera meminta maaf secara terbuka. Jika Anda tidak melakukan tersebut, maka saya akan membuat laporan polisi dan mempidanakan diri Anda. Kepada masyarakat, ya, pasti banyak yang bertanya, kenapa kok Alvin Lim membela umat Muslim? Ya, saya bukan membela umat Muslim, teman-teman. Ya, saya kasih tahu, Muslim itu mereka sudah punya banyak pembela. Mereka nggak butuh Alvin Lim untuk membela mereka. Mereka punya FPI, mereka punya FBR, mereka punya Habib Rizik, mereka punya Habib Bahar, mereka punya Ustadz Abdul Somad, dan banyak lagi. Ya, pendekar-pendekar Muslim. Ya, mereka nggak butuh Alvin Lim untuk membela. Yang saya lakukan ini, saya juga membela dan melindungi umat Kristiani. Ya, saya mau mencegah terjadinya perpecahan, perperangan antara Muslim dengan Kristen. Ya, saya tidak mau itu. Kita ini saudara satu negara, Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya tidak akan membiarkan siapapun juga memecah belah kesatuan kita. Ya, kita butuh yang namanya toleransi. Ya, dan apalagi pendeta kok nggak punya otak, ya, ngomong sembarangan yang bisa diduga menista agama. Ya, apalagi ngomongin mencampur adukan antara urusan material zakat 2,5% dengan perpuluhan 10%, ya. Dibikin seolah-olah yang memberikan perpuluhan 10% dosanya hapus di situ. Nggak perlu doa macam-macam segala, ya. Itu adalah sesuatu yang salah. Saya sebagai umat Kristen juga sangat tersinggung. Kenapa? Kalau Anda berpikir bahwa dengan memberikan 10%, ya, itu bisa menghapuskan dosa atau membuat kita menjadi doanya lebih dikit, lebih singkat, berarti Anda itu tidak tahu yang namanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, manusia dengan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meminta uang dari manusia. Itu Anda perlu tahu, ya, Pastor Gilbert. Beda sama manusia, ya. Anda mungkin masih mau meminta uang dari jemaat Anda, karena tanpa uang dari jemaat Anda nggak bisa ke Sumire, makan-makan di sana. Ya, ingat saya ketemu Anda itu di Sumire. Saya lagi sama istri dan anak saya. Anda sedang merayakan ulang tahun Anda di ruangan spesial di dalam di Sumire. Ya toh? Hah? Itu uang siapa? Uang Anda kah? Atau uang dari jemaat? Ya. Anda harus ingat, Gilbert, ya. Banyak masyarakat Anda, jemaat Anda yang memberikan uang di dalam kesulitan mereka. Ya, jadi jangan berpikir memberikan 10% terus berarti lebih banyak dari yang 2,5%. Gak usah seperti itu. Ya, yang paling penting dalam memberi adalah keikhlasan. Lu beli 10%, kalau lu mendemus, menggerutu, juga gak ada gunanya. Mendingan lu kasih 2,5%, tapi lu ikhlas di situ. Ya, jadi saya heran gitu loh, bagaimana seorang pendeta sekelas Anda, pendeta senior yang berpuluh-puluh tahun, ya kan, berkhotbah dan katanya adalah firman dari Tuhan. Firman Tuhan apa? Tuhan nggak pernah bilang minta 10% ya untuk menghapuskan dosa dan segala macam. Tuhan mengajarkan untuk memberikan 10% agar supaya manusia ingat kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber berkat. Ya, Tuhanlah sumber berkat. Bahwa setiap apa berkat yang kita dapat, kita berikan dulu. Yang pertama, yaitu persembahan anak sulung kepada Tuhan. Maksudnya agar di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi kita mendapat berkat, kita harus ingat sama Tuhan. Tetapi bukan hanya mendapat berkat,
kalau kita dalam kesulitan pun kita harus ingat kepada Tuhan, ya. Jadi, Pastor, saya jujur sangat kecewa kepada Anda. Saya beberapa kali datang ke kebaktian Anda, ya, di gedung Dana Plus di Karawaci situ. Saya lihat Anda berkhotbah, saya pernah lihat anak Anda berkhotbah, tetapi hari ini saya mendengar ya isi cuplikan khotbah Anda seperti itu. Jujur saya kecewa. Jujur saya kecewa. Ya, saya melihat di dalam diri Anda tidak ada ketuhanan. Ingat, Pastor Gilbert, Alkitab bilang, Anda hanya bisa menyembah satu Tuhan. Apakah Anda menyembah Tuhan Yesus atau Anda menyembah Tuhan Mammon? Kalau Anda sangat materialistik dan selalu berbicara tentang perpuluhan di situ, ya kan? Anda bukan mengingatkan itu. Ya. Berarti memang otak Anda itu lebih ke duit. Persepuluhan itu kan duit di situ. Ya. Berarti Anda sudah terikat kepada roh Mammon dan itu Anda harus berhati-hati, ya. Saya ingatkan Anda sebagai sesama ya teman seiman. Saya peduli pada Anda, Pastor Gilbert, ya. Dan saya tidak mau seorang pastor ya menjadi bahan olok-olokan nantinya. Jadi saya ingin Anda pun juga insyaf. Ya, setiap orang itu pasti ada dosa, ada kesalahan, ya. Anda harus secara gentleman akui kesalahan Anda, minta maaf. Sehingga apa? Kata-kata yang Anda harus sampaikan nantinya ke depannya harus kata-kata yang penuh kesejukan. Ya, kita ini sekarang sedang ada roh perpecahan. Ya, belum lama ini Iran baru nyerang Israel. Mungkin tidak lama lagi akan timbul perang dunia ketiga, ya. Dan perang dunia itu terjadi karena ada roh perpecahan. Iblis yang menciptakan itu. Ya. Jangan sampai ada roh perpecahan antara Muslim dengan Kristen di Indonesia. Itu yang saya tidak mau. Karena kita semua itu awalnya juga dari satu akar yang sama, dari satu pohon yang sama, cuma berakar yang berbeda. Nenek moyangnya juga sama kalau Anda pelajari. Terus kenapa Anda mesti menghujat nenek moyang Anda sendiri? Ya biarkan dong orang mau punya keyakinan apa, ya kan? Dia mau keyakinan, dia bilang bahwa misalnya apel itu enak, ya boleh aja. Mungkin Anda berkeyakinan setelah Anda memakan apel, Anda nggak suka sama apel. Dan Anda bilang, oh saya nggak suka apel. Ya biarin aja, orang itu boleh punya pemikiran masing-masing. Ya toh, Anda bebas mengeluarkan pendapat. Tetapi jangan sampai pendapat Anda, walaupun itu Anda pikir adalah lelucon, itu lelucon yang sangat tidak pantas dengan membandingkan satu agama dengan agama lain. Apalagi di dalam lelucon Anda, ya Anda menirukan gerakan seolah-olah gerakan mereka itu adalah gerakan yang aneh, gerakan yang menyakitkan, ya kan? Setiap orang punya pemikiran masing-masing. Orang yang tidak tahu agama Kristen sama sekali pun mungkin akan melihat Kristen itu aneh. Kenapa? Kok agama Kristen yang namanya doa bukannya doa dengan khusyuk, tapi nyanyi-nyanyi, teriak-teriak gitu. Terus ada yang kadang-kadang begitu kan, kayak orang kemasukan setan. Orang mungkin berpikirnya seperti itu, ya toh. Tetapi inilah kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, Pastor. Ya, Anda harus tahu itu. Anda harus tahu. Saya bukannya sebagai orang Kristen mau melawan pendeta, bukan. Saya sebagai seorang advokat, seorang aparat penegak hukum, ya, mengingatkan kepada anggota warga negara yaitu Anda, untuk apa? Untuk pakai otak Anda agar jangan berbicara yang memecah belah. Karena apa yang Anda bicarakan itu sudah ada dugaan pidana penistaan agama. Ya, penistaan agama itu. Anda menirukan cara bersembayang itu kan, membikin lelucon dari situ. Nggak bagus itu, Pak. Nggak bagus. Aduh. Kalau yang melakukan itu penjahat-penjahat, saya nggak masalah lah. Anda sebagai
seorang petinggi GBI Glow, ya. Kita sama-sama GBI. Jangan seperti itu, Pak. Tadi pagi saya mendapat kiriman video pendeta Saudara Gilbert yang di dalam khotbahnya menyinggung, menghina umat Islam dengan zakatnya yang hanya 2,5%, lalu ibadahnya sehari 5 kali, sholatnya ribet, bikin sulit, bikin susah, dan sebagainya. Berbeda dibandingkan dengan kekristenan yang katanya persembahannya 10% dan ibadahnya seminggu hanya sekali, itu pun rileks, sukacita. Itu kekristenan Anda, Gilbert. Saya mendengarkan kata-kata Anda itu, Anda sudah menyalahgunakan mimbar Anda, khotbah Anda itu untuk menyerang orang lain, menyerang agama lain. Apa urusannya dengan Anda? Apa hak Anda? Itu di dalam kehidupan bermasyarakat, sebenarnya Anda sudah melanggar sila kemanusiaan adil dan beradab. Artinya Anda sudah tidak manusiawi dan tidak beradab. Sekarang Anda sebagai seorang Kristen melakukan penghinaan yang juga brutal, yang juga tidak beradab. Itu tidak fair. Anda dengan cara yang semacam itu sebenarnya sudah sekali lagi menunjukkan peradaban yang rendah. Dan lebih daripada itu, Anda sudah mengkhianati Injil. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa apa saja yang ingin orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah. Artinya Injil mengajarkan yang fair, yang adil. Kalau kamu ingin dihormati orang, hormati dulu orang lain. Gitu. Bukan mengajarkan seperti Anda merendah-rendahkan orang lain. Yang kedua, ternyata Anda juga memakai persepuluhan itu bukan hanya untuk merendahkan orang lain, tetapi Anda rendahkan jemaat Anda itu sendiri. Kalau yang nggak mau bayar persepuluhan boleh, bayarnya 2,5%. Tapi jangan dikasih kursi, duduk di bawah. Gila. Anda betul-betul mengingkari, mengkhianati Injil. Injil, kata Alkitab, itu dikabarkan untuk orang miskin. Yesus mengidentifikasikan dirinya itu untuk orang-orang miskin, orang-orang yang susah, yang marginal, yang sakit, yang dipenjara, dan sebagainya. Bukan mengidentifikasi diri kepada orang-orang yang tambun seperti Anda. Ya, itu pun Anda tambun karena persepuluhan. Ya, Anda memberitakan Injil yang menurut surat Yakobus itu sudah memandang muka. Kalau yang nggak memberi persepuluhan Anda rendahkan, itu kan Anda kurang ajar namanya. Anda sudah betul-betul memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang diberitakan oleh para rasul. Karena itu Anda sudah dibawa kutuk Rasul Paulus itu. Ya. Nah, terkait sikap Anda ini, saya menghimbau itu, sinode, cobalah kepada pendeta-pendeta semacam Gilbert ini, saya tahu ada yang lain juga. Itu mestinya memberi teguran, sikap yang keras, bila perlu melarang mereka berkhotbah kembali, atau mencabut lisensi kependetaannya itu. Karena nggak patut. Karena Gilbert itu ya, tidak patut menyebut dirinya sebagai pendeta atau rohaniwan Kristen. Dia lebih cocok menyebut dirinya sebagai usahawan gereja, mencari keuntungan dari pemberitaan firman itu. Orang-orang semacam Gilbert Lumoindong ini. Ini berbahaya sekali dan menodai kekristenan, ya, menodai, mengkhianati Injil. Ya. Dan yang kedua, kepada jemaat yang cerdas, saya menghimbau, tinggalkan, jangan mau digembalakan oleh seorang Gilbert Lumoindong yang di dalam otaknya itu hanya mamon, cuan oriented, profit oriented, money oriented. Itu nggak cocok dengan kekristenan yang sejati. Ya, kalau Anda melayani untuk memperkaya diri, Anda bangga itu, bisa naik pesawat dengan first class itu ya, itu karena dari uang persepuluhan. Anda harusnya malu, bukan bangga. Ya, karena itu jemaat-jemaat saya himbau cerdas sedikit, tinggalkan. Ya, bila perlu tuntut itu pendeta semacam itu. Jemaat sendiri harus melakukan itu untuk membuktikan kesadaran bahwa sangat tersinggung dipimpin, digembalakan oleh pendeta semacam itu. Nah, maka sikap Gilbert itu menurut hemat saya akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan menghadapi ancaman hukum dunia karena kata-katanya itu sebenarnya sudah memenuhi unsur pidana, menghina agama lain. Yang kedua, dia juga akan menghadapi ancaman hukuman Tuhan karena sekali lagi orang-orang semacam Gilbert ini berkhianat pada Injil, nggak cocok, tidak memberitakan Injil sebagaimana yang para rasul beritakan. Karena itu tunggu saja waktunya. Saya percaya hukuman itu pasti akan datang menimpa pendeta-pendeta semacam Gilbert Lumoindong dan juga pendeta-pendeta lain yang sejenisnya. Itu pesan saya. Nah, demikian tadi ini komentar dari seorang pengacara kondang ya, memberikan tanggapan tentang bagaimana ketidaksukaan beliau, setujunya beliau bagaimana pendeta Gilbert Lumoindong ini menista Islam. Karena memang Gilbert ini ular beludak. Kalau menurut saya ular beludak. Dia sok-sok lembut. Kalau di hadapan umat muslim itu ya, di depan itu lembut-lembut. Tapi ketika khutbah di tempat peribadatan mereka di gereja, pendeta Gilbert ini selalu kelewatan sebenarnya. Dahulu pernah mengatakan kalau Kristen itu pasti masuk surga tanpa ada mesti insya Allah, ya, seperti yang dimana umat Muslim itu ada semuanya itu mesti insya Allah. Jikalau Allah berkehendak. Bukankah di dalam Bible sendiri ya, di dalam kitabnya orang Kristen itu ada ya, diperintahkan setiap bertindak ataupun melakukan sesuatu itu harus mengucapkan insya Allah jika Allah berkehendak itu.
ketika di apa itu ya lupa ya, ketika diperintahkan untuk hendak pergi ke kota itu ya, dan katakanlah jika Allah berkehendak, itu artinya jikalau Allah berkehendak ini insya Allah itu, insya Allah jikalau Allah berkehendak. Nah inilah di dalam Kristenan pun tidak ada kepastian, apalagi tentang bagaimana orang Kristen meyakini bahasanya mereka itu pasti masuk surga oleh karena penebusan dosa. Itu bohong, itu hanya doktrin ya. Dan semakin kemari bahkan banyak ya umat muslim yang tadinya awam jadi faham bagaimana ajaran Kristen. Mereka tertawa, mereka menertawakan orang-orang Kristen ketika berdebat dalam keyakinannya dan doktrinnya, ditertawakan oleh umat muslim yang dahulu awam tidak tahu apa-apa pun tentang kekristenan. Saat ini ketika mereka mengikuti perdebatan itu walaupun hanya sekedar menonton, mereka tertawa tertiwi. Kenapa? Lucu, tidak masuk akal gitu. Nah, Gilbert ini dengan PD-nya pula ya kan. Nah, oleh karena untuk mengukuhkan ya perpuluhannya supaya tidak berkurang dan tetap orang berlomba-lomba memberikan perpuluhan pada dirinya, lalu mendoktrin bahwasanya oleh karena perpuluhan itu jikalau penuh maka ya pasti akan masuk surga dan pun santai-santai. Nah, kalaupun 10% itu santai-santai, kenapa tidak langsung ditambah saja menjadi 20%, lalu tidak usah pergi ke gereja, tidak usah beribadah, tidak usah menyembah, sudah pasti masuk surga kok oleh karena perpuluhan itu. Tapi anehnya di sini mereka ini tetap percaya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta mereka. Padahal bagi orang yang waras ya, oleh karena mereka ini tidak pernah membaca isi kitab sehingga mereka percaya. Bagi orang yang waras dan senang membaca isi kitab, maka akan mendapati keanehan-keanehan dan tidak masuk akalan dan tidak mendapati ketidakmungkinan orang Kristen itu akan masuk surga jika lelah kita baca isi kitab mereka. Baik, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير خلق